Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ahli akal dengan ahli kolbu mengenal Allah dengan cara yang berbeda. Kedua-duanya sunnah namun caranya berbeda. Jika ahli akal itu disebut ahli intelektual, seperti para peneliti, para cendekiawan, orang-orang yang ahli dalam ilmu filsafat atau ilmu kalam. Lalu kemudian mereka mengenal Allah dengan melalui analogi-analogi atau dengan menyebut nama makhluk atau melalui makhluk. Contohnya misalkan seperti jika meja itu ada yang membuat, jika meja itu ada yang menciptakan, maka pasti alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang membuat. Nah, itu pandangan dari ahli akal cara mengenal Allah. Pertanyaannya, benar apa tidak? Benar, tetapi secara akli, secara ilmu akal. Ada pula mengenal Allah dengan ahli kolbu. Ahli kolbu adalah ahli ruhani. Mereka tidak cukup puas mengenal Allah dengan ilmu pengetahuan. Maka mereka mencari bagaimana supaya membuktikan bahwa Allah itu ada. Maka ilmu kolbu atau ahli kolbu ini mengenal Allah yaitu dengan rasa. Bagaimana caranya mengenal Allah dengan rasa? Dalam firman Allah, hadis qudsi Sahih Bukhari dikatakan, ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku bersama dengan orang yang jika dia menyebut namaku, jika dia mengingatku. Jadi ahli kolbu mengenal Allah yaitu dengan cara menyebut nama Allah di dalam kolbu, mengingat nama Allah di dalam kolbu. Nah, ada satu teknik bagaimana supaya mengenal Allah di dalam kolbu, yaitu dengan mengulang-ulang, dengan menyebut, dengan mengingat nama Allah di dalam kolbu. Nah, kita sebagai ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya sudah diajarkan teknik ini melalui talqin yang disebut dengan dzikir khafi. Mengapa perlu dzikir khafi? Sebab tidak cukup mengenal Allah dengan secara intelektual, secara ilmu pengetahuan. Buktinya mana? Ketika kita sedang sholat, ketika orang sedang melaksanakan ibadah sholat atau sedang amaliyah, mengagungkan atau menyebut nama Allahu Akbar ketika sholat, tetapi kolbu tidak membesarkan nama Allah, kolbu tidak mengagungkan nama Allah. Ketika sholat justru banyak khayalan, banyak ingatan kepada selain Allah, banyak melamun, dan memasukkan perkara-perkara dunia di dalam kolbu. Inilah pentingnya talqin, inilah pentingnya dzikir khafi, inilah pentingnya mengenal Allah dengan kolbu. Maka perbedaannya, jika si ahli akal mengenal Allah dengan teori, sedangkan si ahli kolbu mengenal Allah dengan rasa. Maka jika ada seseorang atau jika ada orang yang mengatakan sholat khusyuk itu mustahil, maka dia perlu belajar lagi, dia perlu berguru lagi, dia harus mencari guru yang bisa mengajarkan bagaimana sholat khusyuk atau beramaliyah secara khusyuk. Karena ilmu tidak terbatas, maka pasti ada seseorang yang bisa mewarisi ilmu khusyuk. Makanya Abdullah bin Ars mengatakan bahwa ciri-ciri kiamat atau tanda-tanda kiamat adalah, atau akhir zaman adalah ketika khusyuk sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pentingnya berguru kepada Syekh Mursyid, kepada orang yang ahli kolbu, kepada orang yang ahli ruhani. Jika tidak mengenal Allah dengan kolbu, maka perkara-perkara dunia baik yang ringan maupun yang berat akan dibawa, baik ketika ibadah maupun di luar ibadah, baik ketika sholat maupun ketika tidak sholat.
baik ketika membaca Al-Quran maupun ketika tidak membaca Al-Quran. Kolbunya terdapat banyak hijab yang menghalangi dia untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perbedaan mengenal Allah secara ahli akal dengan secara ahli kolbu. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalannya, istiqomah di dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mengamalkan dzikir hofi, mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan amaliyah yang sudah diajarkan oleh penggesa guru mursyid, yakni Sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Tajul Arifin Radhiyallahu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.